Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya, Nurdin Hairudin, dan pada video kali ini saya akan membahas hukum menentukan interest ya. Jadi, hukum ini bukan mutlak ya, tapi ini hukum dari saya sendiri. Dan jika bermanfaat nantinya teman-teman coba ternyata berhasil, teman-teman bisa men-share atau me-like ya. Oke, judul kali ini adalah 5 hukum menentukan interest. Nah, interest kan kata kunci ya. Biasanya teman-teman ketika beriklan, setting ad set kan harus memasukkan detail targeting, itu pasti dengan kata kunci, kecuali teman-teman sudah mempunyai data, menggunakan data custom audience. Nah, karena biasanya untuk pengiklan pemula, atau mungkin teman-teman yang senang dengan menggunakan kata kunci, nah pasti selalu bingung bagaimana sih mencari kata kunci. Nah, mudah-mudahan hukum ini menjadi panduan buat teman-teman sendiri ya. Nah, disclaimer-nya itu ya, ini bukan hukum mutlak tapi buatan sendiri. Teman-teman boleh coba dan ini tidak membenarkan untuk keseluruhan orang dan ini bukan buatan dari Facebook gitu ya. Oke, kita mulai saja. Hukum yang pertama apa sih? Oke, ini hukum yang pertama. Apapun kata kunci yang dipakai selama masih ada di bumi pasti ada hasilnya. Nah, jadi ini jadi hal dasar utama ya. Jadi ketika teman-teman ingin membuat kata kunci, biar teman-teman tidak bingung, ini nih hukum pertama. Apapun kata kunci yang dipakai selama masih ada di bumi, pasti ada hasilnya. Gitu ya. Misalkan apa sih, intinya yang ada di bumi lah. Mau itu air, mau itu gunung gitu ya. Mau itu daun, mau itu padi, mau itu pertanian. Semuanya yang ada di bumi pasti ada hasilnya. Ini hukum pertama. Kita lanjut ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua, meskipun kata kuncinya tidak nyambung dengan produk, pasti ada hasilnya. Kembali ke hukum satu. Contohnya gimana? Teman-teman jualan baju, kata kuncinya tidak harus melulu dengan baju, clothing, kaos, fashion. Nah, itu tidak harus melulu nyambung dengan produk. Nah, teman-teman di sini, meskipun tidak nyambung, teman-teman pasti akan ada hasilnya, gitu ya. Nah, misalkan begini, saya sering mencontohkan. Saya jualan kaos, tapi kenapa kata kuncinya kumis, gitu ya. Tapi kok kata kunci kumis ada hasilnya? Nah, teman-teman, misalkan di sisi lain jualan gamis anak perempuan. Kata kunci yang dipakai eyeshadow, misalkan. Tapi eyeshadow itu memberikan result, dan itu bagus. Nah, kayak gitu deh. Nah, ini hukum yang kedua. Jadi tidak harus melulu nyambung dengan produk. Dan pasti ada hasilnya. Teman-teman wajib coba dan kalau misalkan berhasil silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita next dengan hukum yang ketiga. Nah, di sini Anda boleh merenung nih. Pikirkan kata kunci yang berhubungan, bersinggungan, bersentuhan dengan kehidupan target konsumen, bukan pada produk. Nih, jadi concern-nya di sini ya. Jadi kepada target konsumen. Nah, di sini clue-nya yang berhubungan, bersinggungan, bersentuhan dengan kehidupan target konsumen. Misalkan begini, teman-teman. Teman-teman jualan produknya, misalkan jualan produknya tunik. Misalkan tunik ya. Tunik kan target konsumennya itu perempuan. Nah, biasanya perempuan suka berhubungan, bersinggungan, bersentuhan dengan apa sih perempuan? Nah, misalkan perempuan suka bersinggungan dengan cermin. Nah, berarti kata kunci yang dipakai cermin. Ya, bukan berarti dengan clothing, fashion gitu. Tadi kan jualan tunik. Gitu. Contoh keduanya selain cermin, bersentuhan misalkan perempuan dengan rice cooker gitu ya, atau microwave kayak gitu. Intinya yang bersinggungan, bersentuhan langsung dengan target, yang tadi kan perempuan, misalkan lipstick, eyeshadow, kayak tadi ya, misalkan eyeliner gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, teman-teman boleh memikirkan itu. Jadi, tidak harus selalu nyambung gitu ya. Tapi intinya ini di hukum yang ketiga ini
adalah yang berhubungan, bersinggungan, bersentuhan dengan kehidupan target konsumen. Kita next hukum selanjutnya. Semakin unik atau semakin tidak dipakai orang lain atau tidak mainstream, maka kata kunci itu semakin bagus. Jadi artinya teman-teman, ketika kata kunci yang dipakai itu tidak sama dengan yang dipakai orang lain, kayak misalkan begini, saya sering banget ketika mendampingi teman-teman beriklan yang berjualan fashion, pasti kata kunci yang dipakai itu fashion, gitu ya. Dan ternyata satu dengan yang lainnya, member yang saya dampingi itu pasti yang dipikirkan pertama itu fashion. Nah, kalau misalkan semakin banyak yang pakai, itu mendingan kita hindari. Jadi biasanya yang dipikirkan pertama, mending jangan dipakai, tapi pikirkan lagi, gitu ya. Tadi kan sudah ada 4 hukumnya. Nah, jadi jangan terkotak-kotakan dengan produk, coba keluar dari kebiasaan. Intinya semakin unik, semakin bagus. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Nah, jadi di sini hukum yang terakhir nih, jadi tetap fokus ya teman-teman semuanya. Cukup satu kata kunci yang dimasukkan di detail targeting. Nah, ini kebiasaan saya sih sebetulnya. Jadi tidak perlu banyak-banyak gitu ya. Jadi cukup satu aja. Kalau misalnya teman-teman kata kuncinya misalkan padi atau beras, ya udah cukup beras aja gitu. Jadi tidak perlu banyak gitu ya. Ada pertanyaan gimana dengan narrow dan lain-lain, saya biasanya nggak pakai itu. Saya cukup fokus dengan satu kata kunci aja. Nih ada yang jualan roti nih, aduh jadi kerekam. Oke, next kita lanjutkan. Nah, di sini ini slide terakhir ya teman-teman. Ayo kita mulai, Anda dapat mencobanya. Jadi silahkan kalau misalkan teman-teman mencoba lalu ternyata ada progres, silahkan follow Instagram saya di @nurdinhairudin, dan jika berhasil silahkan teman-teman share materi ini kepada orang lain supaya teman-teman yang lain tidak kebingungan juga. Oke, itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi 5 hukum ini menentukan interest ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.